Penyebab penurunan motivasi kerja dan sikap yang kurang positif di tempat kerja dapat pada beberapa faktor antara lain. Kebutuhan personal yang belum baik, kebijakan kultur yang tidak sehat, tidak ada peluang peningkatan karir, tidak ada sikap dan positif dari manajer, tugas yang terlalu berat, keadaan fisik dan mental yang tidak itu, penyebab penurunan motivasi kerja dan sikap kurang positif di tempat kerja yang dapat terjadi dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada kebutuhan personal yang belum terpenuhi. Karyawan yang dapat merasakan stres kerja karena kebutuhan personal seperti uang, jaminan pekerjaan, kesehatan, dan keluarga yang mungkin belum terpenuhi. Dan selanjutnya itu ada kebijakan dan kultur yang tidak sehat. Kebijakan yang tidak adil, perbedaan standar yang tidak sama bagi karyawan, dan kultur yang tidak mendukung kerjasama dan komunikasi dapat menyebabkan sikap yang kurang positif. Untuk menghadapi anggota tim yang menunjukkan sikap dan perilaku yang kurang positif, Anda dapat mengikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama, berempati. Yang kedua, komunikasi dengan baik. Yang ketiga, tentukan tujuan yang saling mendukung. Yang keempat, berikan dukungan dan solusi. Yang kelima, tetap profesional. Yang keenam, tindak lanjut dengan cara yang tepat. Yang ketujuh, pantau perkembangan. Untuk meningkatkan motivasi kerja dan memperbaiki sikap di tempat kerja, Anda dapat menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi terbuka dan transparan. Jalankan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan tim dan karyawan. Bagikan informasi penting, visi dan misi perusahaan, serta tuntutan dari masing-masing departemen. Dalam lingkungan perusahaan, kerap kita mengalami penurunan motivasi kerja dan berkurangnya sikap positif. Hal tersebut dapat dicegah dalam beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu menimbulkan rasa ingin tahu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan dan selalu belajar hal baru untuk mengembangkan diri, yang dimana hal tersebut dapat membantu menjaga motivasi kerja. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Karyawan harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas untuk tetap fokus pada tujuan dengan motivasi kerja yang stabil. Kemudian yang ketiga, memanage kegiatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan dalam bekerja dan kehidupan pribadi agar motivasi kerja tetap terjaga dan tetap menjaga sikap yang positif. Kemudian yang keempat yaitu membangun kerjasama. Melakukan kerjasama secara tim dalam penyaluran ide, kemudian sharing dalam kesulitan bekerja, berbagi pengalaman, dan saling mendukung satu sama lain. Kemudian yang kelima yaitu menjaga komunikasi dengan atasan untuk mencegah kesulitan yang dihadapi dan berkoordinasi untuk solusi dari permasalahan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan dari strategi yang diterapkan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang dapat dicapai, terarah, spesifik, dan realistis. Kemudian, langkah yang kedua yaitu menganalisis hasil keberhasilan strategi yang sudah dijalankan. Kemudian, langkah ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi dan membuat solusi untuk kelemahannya. Kemudian, yang keempat, melakukan perubahan jika strategi kurang tepat dan melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah.